Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan melanjutkan materi yang kemarin untuk membahas bab 2 dari kelas 9, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada video kemarin sudah kita bahas mengenai makna dari masing-masing alinea pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada video ini akan dilanjutkan sub materi, yaitu yang kedua mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga mengenai sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Sebelum itu, mari kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti biasa ada 4 KD, silahkan bisa dibaca sendiri. Pada kesempatan kali ini diharapkan kalian bisa menjelaskan pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sekaligus bisa menampilkan sikap positif terhadap pembukaan UUD 1945. Itu tadi indikator pencapaian kompetensi dan kompetensi dasar pada materi kita kali ini. Langsung saja kita ke materi. Untuk yang pertama akan kita bahas hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Selain mempunyai makna yang sangat mendalam, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari UUD 1945 serta mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut diantaranya, yang pertama, pokok pikiran pertama, mari kita lihat. Pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, atau pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Negara menurut pengertian pembukaan UUD 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Pada intinya, pokok pikiran pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah mengandung pokok pikiran persatuan. Kemudian mari kita lihat alinea kedua, pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, atau pokok pikiran keadilan sosial. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan UUD 1945 serta merupakan suatu causa finalis atau sebab tujuan. Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Pokok pikiran kedua ini hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwasannya
alinea kedua ini merupakan pokok pikirannya adalah pokok pikiran keadilan sosial. Kemudian pokok pikiran ketiga. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Pokok pikiran ketiga ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang merupakan dasar politik negara. Selanjutnya, pokok pikiran keempat. Pada pokok pikiran keempat, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Itu tadi keempat pokok pikiran dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila kita perhatikan bahwa keempat pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tadi adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Jika kita rangkum pokok pikiran tadi, yang pertama adalah pokok pikiran persatuan sesuai dengan nilai dari sila Pancasila, khususnya sila ketiga. Kemudian yang kedua adalah pokok pikiran keadilan sosial. Ini merupakan pancaran dari nilai sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang merupakan pancaran dari nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Dan yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan yang merupakan pancaran dari nilai Pancasila dari sila pertama. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang di dalamnya terkandung asas kerohanian negara, yaitu Pancasila. Yang ketiga, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar sekaligus generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945. Dengan demikian, pokok pikiran pembukaan UUD 1945
tidak hanya sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagaimana cara mempertahankannya? Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 tidak hanya dilakukan dengan tidak merubahnya. Namun yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi kenyataan. Jadi, caranya adalah dengan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi materi kita pada hari ini mengenai pokok pikiran dan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ada pertanyaan, silahkan didiskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.